Salam Alpha Code, jumpa lagi dalam tutorial content design for your social media. Jadi di dalam tutorial ini saya menggunakan simple PowerPoint. Bagaimana caranya rekan-rekan bisa membuat konten yang menarik di sosial media dengan menggunakan PowerPoint. Ya, biasanya kan kita kalau trainer, presenter, rata-rata paling sering menggunakan PowerPoint dalam meeting dan keseharian kita, dan menurut saya sangat membantu dalam editing ya di konten desain Anda. Jadi mungkin bisa melihat di sini contoh-contoh yang saya sendiri secara pribadi menggunakan konten untuk mengeducate saya punya niche market. Jadi contohnya di sini goal setting, ini saya menggunakan pakai PPT juga ya. Kemudian banyak artikel lainnya, banyak konten lainnya. Nah, sebelum memulai, kenapa saya menyarankan konten desain seperti yang nanti saya jelaskan di sini. Jadi kita lihat pertama itu research ya, ini research 2020. Jadi ada global workforce composition is changing. Jadi kalau kita lihat 2015, 2010, 2020 yang menarik adalah 2020 Bapak Ibu bisa lihat di sini paling besar adalah Gen Y, milenial 50% ya. Kemudian disusul oleh Baby Boomers dan Gen X. Jadi ada 5 generasi. Paling besar adalah di Gen Z dan Gen Y, millennials dan Gen Z hampir 60% ya. Kemudian kita juga lihat research by Deloitte. Saya suka banget sama research Deloitte ya, Bersin. Jadi di sini dikatakan yang di tengah-tengah ini loh penting banget. Ternyata modern learner itu cuma mempergunakan 1% dari waktunya tiap minggu itu untuk belajar, untuk training atau development. 1% karena mereka sangat overwhelmed, sangat banyak banget kesibukan lain, belum teknologi sangat memudahkan, jadi any information bisa masuk ya. 1% itu berarti berapa ya? Berapa menit ya seminggu? 1% loh Bapak Ibu ya, dari 168 jam seminggu, asumsi 24 jam sehari. Berarti cuma 24 menit per minggu mereka punya waktu untuk belajar secara reguler. Kalau kita bilang 24 menit per minggu, so per hari berapa lama? Saya sendiri asumsikan ya 5 menit lah sehari, at least pasti dia tuh ada fokus belajar ya. Ya walaupun mungkin saya yakin banyak banget yang bisa 1-2 jam ya. Tapi rata-rata on general itu 5 menit. Jadi saya membuat konten di sini, Alpha Code kita membuat konten di sini rata-rata durasinya tidak bisa lebih dari 5 menit. Kecuali memang ada permintaan khusus ya. Jadi asumsi saya di sini adalah konten yang saya buat adalah durasinya maksimum 5 menit. Jadi contohnya di sini ada juga kasus-kasus the top 5 regrets of mid-career. Ini contoh yang saya posting di Instagram. Ini juga bacanya nggak lama, paling ya 3 menit, 4 menit ya. Kemudian ini nasihat dari Jack Ma juga bagus banget. After work, determine your future. Ini juga sama, paling 3-4 menit. Ini dari Navy SEAL, saya juga suka belajar tentang mental toughness dari Navy SEAL ya, Angkatan Laut Amerika. The 40% rules, ini juga paling 3-5 menit. Nah, sekarang langsung saja stepnya ya, biar Bapak Ibu langsung tahu. Yang pertama, pastikan topiknya sudah ada. Misalnya kalau hari ini saya mau bicara tentang goal setting tips deh, yang simple banget deh, yang biar mom planner juga terbantu, atau adik-adik masih muda, masih junior juga mungkin mau bikin simple, topiknya dulu goal setting misalnya. Sudah itu yang kedua, persiapkan poin-poin penting. Ya tentu kalau kita mau bikin isinya kan pasti Bapak Ibu ada sumber referensinya toh. Jadi disiapkan dulu poin-poin pentingnya. Kalau bisa di-copy ke PPT agar memudahkan. Jadi saya langsung contohnya ya. Jadi ini contohnya poin-poin yang saya sudah rangkum. Saya ambil dari di sini kita tuliskan resources-nya. Jadi Bapak Ibu sudah pastikan sudah ada rangkuman ini, Bapak Ibu copy paste ke sini. Biasanya kan di Word tuh atau di website kita rangkum, kita pindahkan ke sini. Ya, itu poin kedua.
Poin ketiga, covernya kalau mau menarik sih bisa dibuat di aplikasi lain. Saya paling sering pakai Canva, atau Bapak Ibu bisa juga buat di PowerPoint. Cuma saya masih merasa kurang nyaman ya, kurang pas lah gitu. Jadi cover juga disiapkan. Ini cover 1 saya sudah siapkan ya. Jadi ada topiknya, ada logonya, ada sumber. Kalau fotonya saya ambil dari yang masih gratis Unsplash, saya tulis di sini. Jadi topik ada, poin-poin penting tadi sudah ya, kita siapkan sendiri di PPT supaya nanti kita nggak pindah sana, pindah sini, buka aplikasi ini repot ya. Cover juga sudah ada. Yang keempat, sebelum masuk ke isi, tambahkan logo identitas. Kan lebih bagus ya. Jadi ini kan nggak ada logonya, cuma alpha code doang. Saya mau tambahkan Instagram saya, Debita Namal, sama di sini. Ya semacam copyright-nya ya. Jadi Bapak Ibu contohnya ini kalau saya latar belakangnya orange kayak gini, kalau latar belakangnya hitam, tinggal ininya saya gantikan ya. Ini saya crop dari Instagram. Jadi bebas Bapak Ibu mau tambahkan ya. Sudah itu logo sudah, edit di PPT ya. Jadi kita masuk yang kelima, edit di PPT. Ini kan tadi covernya saya sudah tambahkan logo sama copyright ya. Kemudian di sini udah Bapak ketik di sini judulnya. Di sini judul kayak biasa, kayak kita ketik materi training ya. Di sini judul, di sini isi. Bapak siapkan yang lain, tinggal dicopas dari yang tadi. Jadi tadi Bapak dari sini ada, tinggal kita copas ke sini, tinggal diatur. Bapak Ibu mau tambahkan penjelasan lain silakan. Sudah selesai. Di save, sudah itu print, saya biasanya sih print ke PDF, kemudian saya crop satu-satu tiap slide saya crop. Jadi katakanlah kalau lihat di sini hasil akhirnya ya, goal setting nih halaman 1, covernya ini halaman 2, ada tips praktis, kemudian ini ada langkah 1 sampai 3 langkah ini. Jadi cuma ada 4 slide Bapak Ibu. Ini saya crop. Nah mungkin ini kurang lengkap, Bapak Ibu bisa tambahkan kalau smart goal, mungkin nanti di sini tambahkan ada gambar smart goal seperti apa. Kemudian ada langkah 3 yang mungkin Bapak Ibu mau lebih elaborasi, jadi mungkin dari 4 slide ini bisa jadi 7 slide. Bebas Bapak Ibu, tapi kalau saya prinsipnya tidak bisa lebih dari 5 menit. Jadi saya ulang kembali, simple step dalam membuat konten yang menarik Bapak Ibu. Yang pertama, topiknya sudah ada, persiapkan poin-poin penting. Jadi mungkin di MS Word dulu diketik-ketik ide-ide Bapak, kemudian ada sumbernya supaya lebih research base-nya jelas ya. Kemudian covernya menarik, tambahkan logo, edit, print PDF, dan di-crop. Udah. Nanti tahapan berikutnya Bapak Ibu mau buat video, mau tambah musik, itu bisa diatur ya. Terima kasih. Oh ya, saya lupa satu. Ya, jadi nanti satu lagi. Jadi nanti hasil akhirnya ya Bapak Ibu tinggal pasang di sosial media Bapak Ibu untuk mengeducate customer atau market Bapak Ibu. Terima kasih, semoga tips ini membantu. Jangan lupa di-subscribe ya Bapak Ibu.